Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Berkati kami Tuhan di minggu pada pagi hari ini, selama seminggu ke depan, biarlah kami dituntun oleh pimpinan Roh yang Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, sehingga menjadi kekuatan pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan sharing tentang ayat mas saya di tahun 2026, yaitu diambil dari Kolose 3 ayat 23. Tetapi saya akan baca dari ayat 22 sampai ayat 24. Kolose 3 ayat 22 dikatakan demikian, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Amin. Dan ayat mas saya yaitu di ayat 23 dikatakan demikian, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Haleluya. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Excellent Service. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, dari ayat ini di ayat 23 ya, secara khusus bahwa apapun yang kita kerjakan ya, biarlah kita kerjakan dengan excellent service. Artinya dengan memberikan yang terbaik ya, untuk Tuhan ya, bukan hanya menyenangkan manusia, artinya mungkin di gereja kita menyenangkan pemimpin kita atau di tempat pekerjaan atasan kita, tidak. Tapi dimanapun kita berada ditempatkan, biarlah kita lakukan seperti untuk Tuhan, ya, excellent, ya, yang terbaik, ya, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena di ayat ini Tuhan mengingatkan saya juga dalam ayat emas ini, nah, supaya di tahun 2026 ini biarlah saya lakukan ya, yang terbaik dengan segenap hati untuk Tuhan. Nah, hal yang saya dapat dari pesan Tuhan melalui ayat emas ini, yang pertama di ayat 22 dikatakan demikian, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Yang pertama, ya, Tuhan mengingatkan ya, saya maupun juga Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, supaya kita dapat melakukan excellent service, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama, lakukanlah dengan hati yang tulus. Ya. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, biarlah kita kerjakan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya menyenangkan manusia, ya, tetapi biarlah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang kedua, saya temukan bahwa untuk kita bisa melakukan excellent service, lakukanlah ya pekerjaan kita dengan takut akan Tuhan. Ya, di ayat 22 bagian akhir dikatakan, "Karena takut akan Tuhan." Jadi kita lakukan takut akan Tuhan, ya, dengan penuh rasa hormat. Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, takut akan Tuhan juga di sana Tuhan berikan ketentraman. Jadi biarlah apapun bidang pekerjaan ataupun pelayanan kita yang Tuhan percayakan, biarlah kita lakukan dengan takut akan Tuhan, ya, dengan rasa hormat, ya. Mungkin ketakutan di sini bukan takut wah nanti ada seperti Tuhan berikan hukuman, tidak, tapi dengan penuh penghormatan. Ada atau tidak dilihat orang, kita lakukan dengan rasa takut akan Tuhan. Nah, ini yang saya renungkan dari ayat mas yang saya terima. Tuhan mengingatkan kita, termasuk saya juga, untuk melakukan dengan sepenuh hati, ya, dengan tulus, ya, dan juga yang kedua takut akan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan dengan tulus hati, dengan takut akan Tuhan, ya, seperti kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, yang terakhir bahwa kita akan menerima bagian upah yang Tuhan berikan bagi kita. Di ayat 24 dikatakan, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Nah, kalau kita melakukan dua hal ini, ya, setelah kita lakukan dengan
hati yang tulus, dengan sepenuh hati, lalu dengan takut akan Tuhan, dengan rasa hormat kepada Tuhan, tidak menyenangkan hati manusia, maka kita akan menerima berkat ya, secara rohani maupun jasmani dari Tuhan sendiri. Dikatakan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus ya, yang mempunyai ladang pekerjaan atau pelayanan dan otoritas yang tertinggi. Otomatis kita adalah hambanya, kita adalah pekerjanya. Dia yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia yang akan memberikan berkatnya dalam kehidupan kita baik secara rohani maupun jasmani. Nah, melalui Tuhanlah Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk apa? Memberkati kita. Bagian kita apa? Bagian kita lakukan, kita kerjakan sebaik mungkin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, biarlah kita kerjakan yang terbaik. Ya, sesuai dengan ayat mas yang saya terima pada tahun 2026 ini, apapun juga yang kamu perbuatan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan yang tak terduga, yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2026 ini. Kiranya renungan singkat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat renungan singkat melalui kebenaran firman-Mu, melalui ayat mas yang hamba terima di tahun 2026 dari Kolose 3 ayat 23 ini. Biarlah kami lakukan Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan excellent service, dengan yang terbaik untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Kami tahu bahwa dari Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini sebelum mereka beraktivitas, biarlah Tuhan sertai berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Selama seminggu ke depan ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, segala pintu-pintu berkat Allah, pintu-pintu mujizat terjadi, terbuka, efata bagi kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan Tuhan buka jalan, Tuhan berikan mujizat, pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari ini, minggu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.